Oke. Oke, oke. Sekali lagi kawan-kawan, mohon maaf. Jadi tidak menutup kemungkinan santri itu di luar pesantren bisa tetap mengamalkan ilmunya walaupun tidak sekedar hanya mohon maaf menghadap dampar lah istilahnya. Jadi ketika dia di dunia pekerjaan seperti yang sudah dipraktekkan sama saudara kita itu Akhi Ainul ini, bahwasanya bagaimanapun keadaannya, apapun yang kita pelajari di pesantren tetap itu berfungsi ketika di masyarakat atau di dunia pekerjaan. Setidaknya menjadi rem kita lah agar tidak sama dengan mereka yang tidak mengenyam pendidikan pesantren seperti itu. Jadi sekali lagi kawan-kawan, mari kita dengarkan lagi bagaimana beliau ini. Sebenarnya saya itu tanda tanya besar, tanda tanya yang sangat besar sekali. Mindset saya waktu itu, Dayat, Ainul itu dalam pesantren, ketika keluar itu sudah fokusnya ya setidaknya jadi ustadz lah seperti itu setidaknya. Tapi subhanallah, jenengan ini lebih memilih apa ya, tidak begitu apa ya istilahnya itu, tidak ustadz lah, sudah banyak ustadznya kira-kira gitu. Kemudian apa, ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2, ternyata ya tetap bermanfaat saja ketika di masyarakat. Akan tetapi sekarang lebih dominan mempraktekannya di dunia pekerjaan gitu aja ya. Lanjut Kang, Oke. gimana Kang? Oke. Oke, menanggapi gomonya jenengan. Gomonya jenengan kok saya ini kok gak jadi ustadz gitu ya kan, gak jadi apa ya, muallim ya. Ya karena pengajar ya, lebih tepatnya pengajar. Kenapa kok gak profesinya menjadi pengajar aja gitu nggih Gus nggih? Iya, seperti itulah ya, ibaratnya Maksud jenengan gitu. lepas lah. Betul. Nah, ya kalau saya sih kalau terkait ustadz ya, kalau ustadz itu kan sebenarnya kan bukan profesi ya kalau menurut saya. Begitu ya. Ya Jadi bukan sekali lagi kawan, profesi. ustadz bukan profesi. Iya. Jadi nggak boleh pekerjaanmu apa ustadz, ya nggak boleh berarti ya, seperti itu ya. Iya, ustadz bukan profesi. Ya karena dalam mengamalkan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu apapun itu menurut saya itu esensi atau implementasi dari itu apa? Itu yang paling terpenting. Karena Nah, ini yang dulu itu saya itu rebutan ranking sama Al-Ah Hidayat itu ya anak kecil menurut saya. Ya kekanak-kanakan, tingkah laku kekanak-kanakan. Ya yang penting dalam mengamalkan, dalam mengimplementasikan ilmu tersebut itu seperti apa. Itu yang paling penting dan yang paling dibutuhkan dalam hidup saya sebenarnya. Soal mengimplementasikan itu maksudnya apa? Ya ketika kita belajar agama, contohnya kita belajar niat, belajar sholat, ya esensi dari kita sholat apa? Kita belajar ngaji, esensi dari ngaji itu apa? Itu yang paling penting. Toh pun kalau kita ada orang yang ingin belajar ngaji, ya monggo kali kulo sakit. Toh pun kalau kita diundang untuk tahlilan, pernah mondok tahlilan, ya udah monggo sakit. Bukan berarti itu profesi, tapi ya karena bisa aja. Tapi esensi dari itu semua itu apa? Di sholat itu kabir walhamdulillah kasiro, ini wajah tu wajiyaril Hanifah Muslimah. Ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan sekarang kita belajar untuk nah terus juga untuk ngaji dulu di pondok peserta, untuk ngaji itu harus keras, mangap, meringis, mencucu ya. Esensinya apa?
apa? Esensinya pun kita melakukan suatu hal, ya kita harus terbuka, jujur, lugas. Kita tahu kita itu kalau emang kita salah, kita dibenarkan. Maaf, mohon maaf. Kok sering terputus? Wallah alam ini. Kenapa ini? Tahu what happened. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi yang tadi saya lagi yang sudah dibicarakan sama saudara kita, yaitu Kang Ainul, bahwasanya Ustadz itu bukan sebuah profesi, akan tapi ilmu yang kita dapat di dunia pesantren ketika dibutuhkan oleh masyarakat, maka insya Allah kita semua akan siap tampil seperti itu. Walaupun secara kasat mata mereka memandang kita itu dalam dunia bisnis atau bagaimanapun, tapi ketika dibutuhkan oleh masyarakat untuk memimpin tahlil kah, apakah dan lain sebagainya, insya Allah para santri ini siap gitu ya untuk mengamalkan ilmu yang sudah pernah digenyam dalam dunia pesantren. Kemudian Kang Ainul, dalam pekerjaan jenengan itu banyak nggak di antara kawan-kawan sekitar dalam suatu pekerjaan itu yang mengetahui bahwasanya jenengan ini alumni pesantren? Kan banyak nih dari kita ini ketika sudah lepas dari pesantren, kayak khumul ya, istilahnya khumul dalam kitab itu istilahnya khumul, ya, menutupi diri. Jadi agar tidak dikenal oleh orang bahwasanya saya ini berasal dari pesantren sekian tahun lah, mondok, sehingga banyak menutupi diri sehingga orang lain itu taunya kita itu aktif dalam dari sebuah pekerjaan adalah bagaimana sesuai apa yang dipraktekkan. Kalau saya tarik atau garis bawahi, saudara Ainul ini tetap menjaga prinsip pesantrennya lah, setidaknya walaupun berbaur dengan masyarakat umum dia tetap bisa menjaga. Saya rasa seperti itu. Tapi kembali lagi saya tanya yang dengan pertanyaan yang sama, apakah teman-teman sepekerjaan Anda ini tahu kalau Anda ini alumni pesantren kan gitu kan? Banyak yang menutupi diri nih, banyak yang menutupi diri sehingga tidak mengatakan alumni pesantren, entah karena malu atau entah karena apa, wallahu alam. Mohon dijawab, Kang. Jadi ngeten Gus, kalau introduce bahwa kita itu pernah mondok itu nggak mungkin lah. Ya bener perdukaan jenengan ya, pasti kita menutupi ya, pasti kita menutupi. Tapi saat menutupi kita pasti mereka akan tahu dengan habit kita kan gitu, dengan kebiasaan kita, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan. Ya pasti mereka tiba-tiba tanya aja, oh pernah mondok ya, segitu ya udah jawab aja ya pernah gitu. Gitu seperti itu ya. Oke. Terus apalagi di dunia pekerjaan saya sekarang yang berhubungan dengan customer B2B, apalagi ya merupakan suatu keuntungan ketika kita itu sebagai seorang santri pernah mondok di pondok pesantren. Ya ada pengalaman pribadi saya ya terkait saya itu bekerja di yang sekarang di PT Caron Pokpan Indonesia ini sebagai prinsipal. Saya itu untuk masuk ke pesantren, produk saya untuk masuk ke pesantren ya saya lebih mudah karena saya tahu orang pesantren itu pengennya seperti apa, dengan bagaimana kita berbicara, dan ketika ada deal dengan pesantren ya saya yang diandalkan ujung-ujungnya. Jadi seperti itu. Mohon maaf, Kang. Okay. Mohon maaf. Sekarang pekerjaannya apa, Kang? Sekarang saya menjadi prinsipal marketing area tapal kuda. Itu ya produk ya untuk produk frozen, produk ayam, olahan ayam. Gitu ya, alhamdulillah. Okay. Jadi skalanya lebar apa hanya lingkup kota ini? Lingkup tapal kuda aja. Oh, tapal kuda aja. Dari Pasuruan sampai Banyuwangi gitu. Ya, kebetulan sekarang untuk area tapal kuda. Jadi kawan-kawan, kalau seumpama ada dari
Pasuruan sampai apa ini namanya sampai Banyuwangi. Banyuwangi. Kalau butuh frozen Nggih. ya ya setidaknya kawan kita lah, kita hubungi kawan kita lah. Kan gitu ya. Jadi Nggih. ala kulihal ya insya Allah banyak faedahnya lah. Karena satu Nggih. saling membantu. Itu untuk pekerjaan. Nggih. Jadi Nggih. jadi dalam dunia pekerjaan Anda ini setidaknya kawan-kawan itu banyak tahu ya kalau Anda itu alumni pesantren ya, sehingga kalau ada apa barang yang mau dipromosikan di pesantren jenengan akhirnya yang diutus sama manajemennya ya kan seperti itu ya, atau Ya. tim. Jadi Ya. kawan-kawan itu yang tadi dikatakan oleh saudara kita Ainul Yakin bahwasanya emang betul dari teman-teman itu banyak yang baratnya itu menutupi diri dari basicnya, itu menutupi diri karena mungkin ya bahwa alam itu masing-masing pribadinya, jawabannya masing-masing, tidak bisa secara objektif, semua itu subjektif. Kenapa kan seperti itu? Tapi Nggih. ketika sudah banyak orang yang tahu, sudah banyak orang yang tahu kalau pesantren insya Allah banyak mendatangkan kemanfaatan, setidaknya ketika mengajak sholat ketika berjamaah ya paling tidak kita yang di depan kan gitu, untuk membimbing kawan-kawan kita terutama dalam frame kebaikan. Kemudian Kang Ainul, saya tanya juga ini yang jenengan rasakan setelah keluar dari pesantren, kan ini tanda tanya besar ini. Setiap santri pasti punya pengalaman pribadi ketika sudah keluar dari pesantren. Keberkahan apa yang sudah pernah dirasakan yang sekiranya itu menjadi penguat setiap santri, khususnya yang masih mukim atau umumnya yang sudah menjadi alumni itu, bahwasanya keberkahan itu tetap adalah di dunia bisnis yang Anda geluti sekarang, yaitu frozen dan lain sebagainya, mungkin dengan bisnis yang lain. Keberkahan apa yang jenengan rasakan ketika sudah keluar dari pondok? Monggo. Ya, terkait keberkahan saya sebagai alumni pondok ataupun pernah belajar di pondok, pernah nyantri selama 6 tahun di pondok itu banyak, bukan hanya keberkahan secara apa namanya, secara batiniah ya maupun dohiriyah pun ya sangat terasa sekali. Karena kalaupun saya nggak dipondokkan sama orang tua saya pada waktu itu, saya belum tentu menjadi orang yang seperti ini. Ya tentunya yang seperti yang saya sebutkan tadi, keberkahan itu adalah apa? Ya pengalaman-pengalaman yang ada di pondok itu sangat membantu sekali ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Itu yang paling terasa. Yang kedua, ketika saya belajar di pondok, ilmu-ilmu yang saya dapat di pondok itu nggak akan pernah putus dan nggak akan pernah tidak berguna. Dalam artian sangat berguna di luar sana. Seperti itu. Jadi apa ya? Sebenarnya saya teringat slogan saya ya pada itu, slogan kita apa, Gus? Ingat nggak? Gus Sarip ingat slogan kita ketika kita kan lulus bareng ya, Gus ya. Nah, al-izzatu firtibatil ummah. Azifirtium. Dan itu melekat pada diri saya sebenarnya. Melekat, maksudnya pernah saya bekerja di nggih. Mungkin dari penonton ada yang tahu artinya al-izzatu firtibatil ummah. Mungkin bisa ditulis di komen apa artinya. Nanti saya kasih hadiah. Kemudian yang tadi sempat terputus itu keberkahan apa
secara singkat saja yang betul-betul jenengan itu rasakan ketika sudah keluar dari pondok dan sekarang berada di dunia bisnis. Keberkahan apa yang jenengan rasakan? Monggo diceritakan supaya jadi motivasi bagi teman-teman. Ya, keberkahan yang mungkin kita rasakan ya secara langsung, bahkan bukan bukan putus-putus, tapi secara langsung dan terus-menerus, yaitu bagaimana kita menjadi seorang santri. Nggak hanya di PPQ Nurul Huda aja, tapi dimanapun kita sebagai seorang santri itu lebih siap terjun di masyarakat daripada nggak santri. Menurut saya, menurut pengalaman pribadi saya juga. Karena apa? Seorang santri berkah itu berkah ketika kita bermuasyarah, ketika kita berkumpul, ketika kita bersatu dengan masyarakat. Tentunya sangat terasa bagi seorang santri, kita itu lebih siap untuk itu. Karena di pondok pesantren kita tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu saja. Kalau ilmu aja cukup di pengajian biasa udah dapat. Tapi kalau di pesantren pengalaman hidup, terus bagaimana kita menjadi seseorang yang mandiri, bagaimana kita itu bisa memutuskan sesuatu hal. Nah, itu saya rasa santri lebih siap daripada yang tidak mondok. Itu sangat terasa sekali. Kita diajari mulai tidur sampai dengan tidur lagi, kita itu diawasi, kita itu atur, ya kan? Dan di dunia luar juga jangan bilang, wah kalau di dunia luar gak ada yang ngatur, siapa bilang? Minimal istri lah. Nah ya kan, minimal istri ya. Gak kerja minimal istri ya. Nah, tapi semua ada aturannya. Dan kita disuruh manut, ya satu kali gak manut dikasih hukuman dan sebagainya. Sama di masyarakat, ketika kita gak manut di masyarakat, ya kita akan menghadapi suatu konsekuensi gitu loh di sana. Nah, dan itu yang paling berkah sih buat saya ketika saya itu, ya walaupun lebih dikit ya tahunnya daripada Gus Moderator, tapi ya cukuplah untuk saya itu sebagai seorang santri, bisa dibilang seorang santri. Apalagi kalau pesannya Yai Manan, kalaupun kita nggak putus Fatihah dengan almarhum lah, ya kita tetap dianggap santri. Akan di mana ini asik ini. Pun kita dianggap santri. Ini asik. Jadi pernah nggak mengalami satu kebuntuan? Jadi santri itu kan andalannya tawasul ya. Jadi sekali lagi santri itu andalannya tawasul, menyambungkan ikatan batin dengan guru. Pernah nggak pengalaman pribadi jenengan ketika kepepet nggak ada solusi sama sekali, nggak ada, ibaratnya itu istilahnya nggak nemu jalan, sehingga ada satu kejadian luar biasa yang ada hubungannya dengan pesantren, sehingga subhanallah kok nggak ada itu ada solusi yang tiba-tiba datang. Itu pernah nggak merasakan seperti itu? Contoh aja. Contoh ya, mungkin saya nggak, kalau saya berhubungan dengan pesantren pasti ada. Contohnya ketika saya buntu dalam memikirkan suatu hal, untuk kita bisa tenang, untuk kita bisa menjaga hati. Kalau saya ya kalau yang lain mungkin budek teman saya itu sesama marketing karaoke ya kan. Terus apalagi minum. Nah, saya enggak. Ya Al-Quran itu selesai. Tapi ada suatu pengalaman yang sangat unik, Gus. Ini Gus Arif ini masih terhubung kan ya? Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sekali lagi, mungkin ini masalah connecting sudah beberapa kali kami coba. Ternyata ala kulli hal ya tetap terputus. Jadi mohon maaf khususnya kepada saudara kami Ainul Yakin. Jadi sekali lagi kami mohon maaf, tidak usah kami bergabung lagi karena emang koneksinya tidak memungkinkan. Jadi insya Allah nanti kami akan bicarakan lagi sama tim
Apakah ini nanti diulang lagi atau bagaimana? Yang pastinya kami ada kendala dari koneksi yang sangat-sangat tidak maksimal, sangat-sangat tidak maksimal untuk episode keempat ini. Jadi sekali lagi, untuk siapapun yang mendengarkan, kami mewakili tim, khususnya kami pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi insya Allah nanti akan sekali lagi akan kami bicarakan dengan tim bagaimana kelanjutannya, khususnya narasumber Kang Ainul Yakin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sejatinya kita pingin betul mendapat pengalaman selama di pesantren dan di luar pesantren. Akan tapi masalah koneksi dan ini tidak bisa terhindarkan karena sifatnya adalah virtual online. Jadi sekali lagi ini closing dari kami. Untuk yang lain mungkin sepertinya masalah lain save atau dan sebagainya, wallahu alam. Ini kami mencoba juga sudah tersimpan apa belum. Kalaupun tidak tersimpan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, kalaupun dari tim memiliki kebijakan ini aja cari narasumber yang lain, ya itu kami kembalikan kepada tim lagi. Kalaupun kembali lagi ke saudara kami Kang Ainul Yakin, maka insya Allah kami akan hubungi lagi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami belum terbiasa dengan seperti ini, mungkin tidak ada panduan dan sebagainya sehingga koneksinya kurang baik. Padahal kami sudah berupaya. Kami sekarang berada di lantai 2 di rumah kami yang sederhana ini, mencoba untuk mencari sinyal yang seakurat mungkin. Akan tetapi wallahu alam. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan ketemu di platform Kosan Maki dalam setiap minggu insya Allah dengan narasumber yang kredibel, kemudian yang bukan kaleng-kaleng, yang insya Allah akan dijadwalkan kembali. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wallahu alam.